Beliau adalah kandidat doktor, yaitu Kisno MPD. Beliau founder Kopi Pagi, komunitas pecinta ilmu pengetahuan dan teknologi, dosen pengembangan kreativitas anak usia dini IAIN Metro Lampung. Pengalaman beliau sangat banyak, mulai dari tahun 2014 sampai 2019, bahkan sampai sekarang ini bergelut di bidang dosen, tutor, dan instruktur mahasiswa. Kemudian pendidikannya S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung, S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta, S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, jadi S2-nya 2 kali, kemudian S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dan belum selesai, masih berjalan. Semoga cepat selesai. Oke, kepada Pak Kisno, sebelum dimulai saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Kisno. Kepada peserta, silahkan disimak materi dari Pak Kisno. Pada Pak Kisno saya persilahkan. Ya, baik. Saya awali dengan pantun. Rumah Bu Sofi naik motor. Terima kasih kepada moderator. Oke, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya apakah sudah ada tampilan dari PPT yang baik? Mas moderator, apakah tampilan PPT sudah tampak? Ya, sudah Pak. Baik, Sudah kenapa? oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengurus program studi PIAUD Indonesia, Bapak Sigit dan kawan-kawan, pada panitia yang luar biasa, narasumber yang cantik-cantik ya. Saya gantung sendiri ini. Kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih kepada semuanya karena apa yang ingin saya sampaikan ternyata terpenuhi gitu ya pada kesempatan webinar nasional pada kesempatan pagi hari ini 12 Juli 2020. Saya tadi pagi-pagi sudah melakukan olahraga ya, sudah bersepeda, kemudian berangkat untuk masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ilmunya untuk semua, terutama untuk keluarga saya sendiri gitu ya. Tema kali ini sangat menarik sekali, stres ya. Stres, saya kalau bicara tentang stres ini, kalau orang kota memahaminya stres itu kan sebagai tekanan gitu ya. Tapi kalau saya bermain di kampung-kampung itu, jadi stres itu disebut sebagai orang yang begini, simbolnya begini. Kalau saya main-main di kampung itu stres itu adalah orang gila. Padahal stres itu adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang begitu akibat adanya sebuah tekanan. Jadi tekanan ini muncul dari kegagalan individu biasanya ini dalam memenuhi kebutuhannya, kegagalan individu dalam memenuhi keinginannya tidak tercapai, maka timbul stres begitu. Saya ingat pesan dari lagu Bang Haji Roma Irama ya. Ada lagunya tuh yang sangat bagus sekali ya, judulnya Stres. Jadi lagu itu memberikan nasihat yang luar biasa. Di sana apa sih yang memicu stres itu? Pemicu stres itu diantaranya adalah ketika sibuk bekerja gitu ya, terlalu sibuk bekerja, kemudian kenakalan remaja gitu ya, ada lagi nganggurnya terlalu lama, kekasih main gila misalnya, kemudian ancaman bertubi-tubi yang berkelanjutan itu juga membuat kita stres. Jadi apa obat dari stres itu? Kalau pesan beliau itu kan obatnya iman dan takwa gitu ya, mensyukuri apa adanya.
Jadi merasa cukup, biasanya orang yang merasa cukup itu akan hadir rasa syukurnya gitu. Ketika orang itu berkeyakinan bahwa rasa cukupnya itu menghadirkan kesyukuran, maka dia akan merasa tenang hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita menganalisis stres pada orang dewasa itu lebih mudah terlihatnya daripada melihat stres pada anak-anak. Saya ketika berangkat untuk mengikuti webinar ini juga anak-anak ceria gitu ya, jadi senang aja melihatnya. Jadi ketika kita melihat anak-anak itu senang, bahagia, kita tidak melihat adanya stres pada anak-anak itu. Tapi yang disebutkan oleh Bu narasumber kita tadi, Bu Sofi, itu sangat banyak sekali ternyata gitu ya, tingkatan stres pada anak-anak itu yang kita tidak menyadari bahwa itu adalah stres gitu pada anak-anak yang ada di rumah masing-masing kita gitu. Nah, kalau ngomongin stres lagi nih ya, nasihat dari orang tua itu kan harus banyak zikir gitu, kurangi pikir gitu ya. Kalau kita melihat 2 bulan yang lalu, tepatnya itu bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2020, kalau tidak salah tanggal 13 itu, ada sebuah berita yang sangat menarik dari UNICEF ya, yang membuat laporan pemberitaan tentang COVID-19 itu merupakan ancaman masa depan bagi anak-anak Indonesia. Kan mendengar berita yang seperti ini, orang tua pasti mengalami tekanan atau stres yang luar biasa, termasuk saya sebagai orang tua juga ketika membaca berita itu, karena bicara tentang masa depan anak-anak, kemudian kita langsung berpikir apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi pandemi COVID-19 di mana akan merusak masa depan anak-anak menurut para pakar dan UNICEF itu. Kalau kita mengikuti nasihat guru kita, Bapak Kesehatan Dunia gitu, Ibnu Sina, bahwa kita kan tidak boleh panik gitu ya, tidak boleh panik. Karena apa? Kepanikan itu adalah separuh penyakit. Ya, kepanikan adalah separuh penyakit. Kemudian kita harus tenang karena ketenangan itu adalah separuh daripada obat. Kemudian kita juga harus sabar, walaupun tingkat kesabaran itu tidak ada batasnya, tapi kita juga harus belajar sabar gitu. Karena kesabaran adalah langkah awal untuk kesembuhan. Jadi kalau kita sudah belajar untuk bersabar, insya Allah ini sebagai langkah awal, segala penyakit yang ada pasti ada obatnya, dan saya percaya itu. Jadi apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19 ini yang bisa mengancam anak-anak Indonesia? Yang pertama, menghindari kepanikan, kemudian tetap tenang dan sabar, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang Halo. Di masjid sholat, Pak. Mau ke sini? Mau ke sini atau kita ke sana? Ke sini aja saya. Oh ya udah. Langsung aja kita. Oke. Siap. Oke. Ya. Yuk, ya. Beragama Islam gitu ya, dan yang beragama lain juga menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani masalah anak. Dan kita juga yakin bahwa pemerintah itu pasti akan mampu menangani setiap permasalahan yang ada di negaranya. Kalau lahir secara spontan, ide, kemudian gagasan atau kreativitas, serta perhatian lebih terhadap anak itu memang sebuah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat pernyataan dari UNICEF ini, bahwa virus corona ini gitu ya, telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga. Kemudian sebagian besar dari mereka kan yang tercatat itu
tidak tercakup dalam jaminan sosial ya, yang menargetkan masyarakat itu mengalami kemiskinan yang ekstrim sebagaimana disebutkan oleh Ibu Dokter tadi, membahas tentang kemiskinan yang ekstrim. Dan ini benar adanya laporan dari UNICEF Indonesia ini sesuai dengan fakta yang kita hadapi untuk saat ini. Jadi apa dampak bagi anak-anak kita, apa dampak bagi anak-anak Indonesia, terutama di rumah-rumah kita lah ya, pasti anak-anak itu mengalami stres kalau orang tuanya ini memang kurang memahami bagaimana kondisi anak-anaknya, maka kebosanan dan sebagainya pasti dialami oleh anak-anak kita. Maka kalau ini tidak ada tindakan segera gitu, tidak ada tindakan yang segera, maka COVID-19 ini dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan, kemudian masa depan anak-anak Indonesia juga terancam gitu. Maka kalau tidak dari sekarang untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID ini, jadi krisis kesehatan bisa semakin luas gitu, menghambat, kemudian menimbulkan kemunduran kemajuan kondisi anak yang sudah dicapai Indonesia melalui kerja keras itu selama bertahun-tahun juga mengalami kemunduran. Kalau kita lihat program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beberapa bulan ini ya, itu juga respon positif dari teman-teman yang mengadukan atau memberikan idenya lewat media sosial maupun secara langsung. Ada program pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbud melalui televisi nasional gitu ya. Jadi anak-anak itu belajar dari televisi, belajar daring. Jadi data UNICEF itu mencatat ada sekitar 60 juta lebih anak Indonesia itu tidak dapat bersekolah karena COVID-19 ini. Namun demikian pembelajaran ini kan banyak cara yang dilakukan. Nah, sekarang musimnya adalah musim daring atau belajar dalam jaringan, dan ini masih terasa menantang hingga saat ini. Tapi beberapa bulan yang lalu saya melakukan survei untuk guru-guru di kurang lebih 100 guru yang tersebar di Provinsi Lampung ini, di beberapa kabupaten, ada 14 kabupaten di Lampung. Itu banyak dari guru merasa tidak percaya gitu ya, kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, kalau itu hasil murni dari pekerjaan anak tersebut. Jadi terkadang anak tidak mampu untuk mengerjakan karena orang tua yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya gitu. Padahal idealnya orang tua yang di rumah ini adalah mengajarkan bagaimana membuat anak-anak itu mampu tidak langsung mengerjakan soal itu yang kemudian dijadikan sebagai hasil dari kerjaan anaknya. Idealnya tidak begitu. Tapi ternyata dari survei tersebut banyak guru yang tidak percaya karena ketika dia melakukan video call gitu ya melalui WhatsApp, karena guru-guru lebih senang menggunakan WhatsApp, anak-anaknya juga dan orang tuanya juga memang lebih murah, lebih mudah menggunakan aplikasi tersebut, maka mencoba untuk melihat perkembangan dari anak-anak. Ternyata memang keterlibatan orang tua itu belum sepenuhnya ya terkoneksi oleh gurunya. Maka penting kerjasama guru dan orang tua dalam pembelajaran di anak-anak yang ada di rumah supaya tidak bosan juga. Jadi guru dan orang tua ini memang harus mampu bekerja sama dalam menghasilkan gagasan dan kreativitas pembelajaran yang membuat anak-anak itu bahagia. Jadi kalau anak-anak bahagia kan orang tuanya senang. Anak-anak bahagia artinya terhindar dari stres. Karena dia tetap tujuan hidup juga kan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dia minta juga surat tugas itu. Mereka buta. Jadi saya katakan penting kerjasama antara guru dan orang tua. Mengapa?
hubungan Ada guru, sharing, ada kemudian siswa dan orang tua ini penting. Itu yang Jadi connect dibutuhkan, ya. antara parent, teacher, and student. dan syukur Contoh kecil misalnya, contoh kecil. itu tadi. Jadi Untuk apa dia pernah anak yang pertama saya itu kan sekolah di As'ad itu TK Darut Tauhid ya sementara gitu. sebelumnya dia sudah ngasih surat tugas sama Kemudian sekarang belajarnya daring karena sudah saya jemput kecuali kalau dari dia Bandung ngasih ke surat tugas. Lampung. Nah di sana sekarang pembelajaran daring untuk anak-anak TK. Kalau mau bicara Contoh kecil ketika tema di sekolahnya itu berkemah. pernah dapat juara soal Jadi atas instruksi guru sebagaimana rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh gurunya, kalau mau agar orang tua ini membantu mempersiapkan tenda untuk berkemah di sekitaran atau di dalam rumah sebagai orang tua yang peduli tentunya ya, sebagai orang tua yang mau bekerja sama dengan guru, dengan sekolahnya untuk kemajuan dan perkembang atau tumbuh kembangnya anak ini, maka berbagai macam cara diupayakan. Jadi orang tuanya sibuk ikut belajar juga, ikut mendalami atau mempelajari rancangan pembelajaran dari gurunya, mengikuti apa instruksi dari gurunya begitu. Akhirnya memang yang terlibat, yang terhubung ini memang orang tua. Jadi semacam sekolah parenting juga gitu ya, tapi secara daring. Nah maka ada satu kasus lagi yang menarik ini. Ada satu kasus yang menarik. Jadi ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di TK. Maksud dari orang tua menyekolahkan anaknya di TK ini, dia